Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid dharain amin ila qaulih wa alam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas fa alayka bih fa innahul qutbul ladzi alaihi al-madar wal aslul ladzi alaihi al-muawwal wa huwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi wa huwa an taqsida bi ta'atika at-tagarruba ila Allahi duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin inda nas aw mahabbati madhin minal khalq aw ma'na minal ma'ani siwa tagarrub ila Allah. Qala wa yasih an yuqal al-ikhlas tafsilatul fi'il an mulahadatil khalq intaha wa huwa al-qasd fi hadzal bab. Melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya mengenai ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Tidak ada tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya dengan segala macamnya ibadah. Bisa dengan sholat, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan membaca zikir-zikir baik itu istighfar, salawat, tasbih, tahlil, takbir. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan mencari ilmu, bahkan bisa dengan bekerja. Bila pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhannya, juga kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, maka pekerjaan yang dilakukan tanpa melalaikan kewajibannya kepada Allah, maka itu termasuk ibadah. Tapi kalau pekerjaan yang melalaikan, walaupun niatnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau kebutuhan yang ditanggungnya daripada keluarga, itu tidak termasuk ibadah. Karena itu yang dipuji oleh Allah ketika ia memiliki pekerjaan, tapi pekerjaannya nggak membuat ia lupa kepada Allah. Dan Allah larang orang yang memiliki pekerjaan ataupun harta yang menjadikan itu lupa, menjadikan ia lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji oleh Allah. Orang-orang yang memiliki bisnis, jual beli, dagang, tapi sama sekali tidak melupakannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan, jangan sampai harta, semisalnya bisnis, melupakan ia dari Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
harta kalian, bisnis kalian, keluarga kalian, jangan membuat kalian lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya satu tujuan di dalam menciptakan manusia dan jin, yaitu hanya untuk beribadah kepadanya. Sehingga di pertemuan yang lalu juga diingatkan, kita ini harus mengkosongkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Mengkosongkan. Seperti tatkala kita mau mengkosongkan untuk liburan, kita kosongkan dari pekerjaan, kita planning, libur kerjanya, nanti kita ke sini, nanti kita planning. Seperti itulah kita untuk ibadah. Tapi masalahnya ibadah ini bukan mingguan, bulanan, tapi setiap hari. Jadi setiap hari kita harus mengkosongkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Lah caranya mengkosongkan, segala yang tidak perlu, tidak penting, apalagi mengganggu ibadah kita, itu harus kita hapus dari kamus kehidupan kita. Harus kita hilangkan dari keseharian kita. Oh, ini ya, membuat saya nggak menjalankan ibadah ini membuat saya tidak menjalankan ibadah itu, ini mengganggu ibadah saya yang ini. Maka hal-hal tersebut harus kita buang, harus kita hapus sudah dari kehidupan kita. Karena apa? Memang kita tidak lain diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tapi ibadah itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah tanpa ilmu. Karena itu dikatakan di pertemuan kali ini, wa'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilm. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak sah, tidak akan menjadi benar, tidak sesuai dengan yang diajarkan bidunil ilmi, tanpa ilmu. Allah memerintahkan kita ibadah, jelas ibadahnya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ada membaca Al-Quran, ada iktikaf, ada ini dan itu. Tapi ibadah-ibadah itu tanpa ilmu, manfaatnya, keuntungannya, kembalinya kecil, bahkan terkadang tidak berarti. Tidak berarti. Padahal yang dikerjakan besar, yang dikerjakannya banyak. Kita sholat dalam sehari 5 kali minimal itu. Minimal 5 kali. Berarti dalam 1 minggu aja berapa sudah? 5 kali 7 berapa berarti? 35. 35 kali 1 bulan, kali setahun. Nah, kita kan sudah menjalankan sholat dari tahun berapa? Sudah berapa tahun, sudah berapa puluh tahun kita menjalankan sholat. Tapi itu semuanya bisa tidak berarti atau memiliki manfaat yang kecil, yang sedikit ketika kita menjalankannya tanpa ilmu. Dalam ayat Al-Quran, faedahnya sholat, manfaatnya sholat dinyatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu dapat menghalangi, dapat mencegah dari fahsya, kebejatan, wal munkar, dan kemungkaran. Nah, kemudian kita kembali kepada diri kita. Kebejatan, kemungkaran itu sudah jauh
dari diri kita atau masih sangat dekat? Jarang kita melakukannya atau masih sering melakukannya? Waduh, kalau keburukan, kemungkaran ini masih kebiasaan, kayak kalau keluar rumah itu mata ini terus memonitor orang yang gini, orang yang gitu, yang ngomong ini, yang ngomong itu nanti saya rasani, saya ghibah dan yang lain sebagainya. Berarti masih banyak. Lah keuntungannya sholatnya mana? Buahnya sholat itu mana? Padahal buahnya sholat mencegah seseorang dari kejahatan, dari kemungkaran. Padahal kita sudah melakukannya puluhan tahun. Anggap dari usia 20, sekarang yang usianya 30 berarti sudah 10 tahun. Yang usianya 40 sudah 20 tahun. Yang usianya 50 sudah 30 tahun. Lah ini ibarat orang kalau menekuni pekerjaan sudah ahli. Apa misalnya tukang jahit, kalau mungkin 1 bulan 2 bulan ngira-ngira itu masih belum pas, setahun itu mulai bisa, tapi kalau sudah 5 tahun 10 tahun ya tepat ngira-ngira, oh butuh sakmene kaine, nggak pakai ngukur tahu sudah, didelok tok wonge, sampean butuh 1,5 meter, kain sing ombone sakmene didelok tok wonge wis ero. Kenapa? Sudah ahli, sudah puluhan tahun dia jahit. Seperti itu mestinya kita sholat. Sholat alhamdulillah kita jalankan. Bahkan banyak di antara kita mungkin bukan hanya sholat 5 waktu, duha, witir, qobliyah, ba'diyah, tapi kemungkaran masih dekat, kejahatan masih dekat. Lah ini berarti faedahnya sholat, keuntungannya sholat nggak ada. Lah itu bukti, itu salah satu bukti bahwa kita ini menjalankan ibadah ya, di antaranya sholat tanpa ilmu, tanpa ilmu. Lah kalau sudah tanpa ilmu, kesalahan itu banyak terjadi. Yang membuat sholatnya atau ibadahnya itu tidak sah, membuat sholatnya atau ibadahnya yang lain ya, tidak sah. Lah kalau sudah tidak sah, dianggap dia tidak melakukan, dianggap dia tidak mengerjakannya, tidak menjalankannya. Jadi misalnya nanti kita menerima laporan di hari kiamat, kamu kok tidak sholat, berpuluh-puluh tahun kamu nggak sholat, padahal sudah diingatkan sholat itu wajib, ini dan itu. Loh saya sholat ya Rob, mana kamu sholat? Nggak ada sholatnya, nggak ada catatan sholatnya, nggak ada. Kenapa? Karena nggak sah. Kenapa kok nggak sah? Karena dia tidak mencari ilmunya. Begitu juga puasa, begitu juga zakat dan lain-lain sebagainya. Pokoknya menjalankan. Nah, ibarat zakat pokoknya mengeluarkan, puasa pokoknya nggak makan, nggak minum. Ya. Tapi nggak tahu dia yang membatalkan lainnya, nggak tahu, dikerjakan. Nah ini membuat apa? Nggak sahnya. Makanya kita ini sebelum melangkah ibadah wajib sholat, wajib mencari ilmunya, wajib. Dikatakan dalam Zubat itu, fa farduhu ilmu sifati fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Ya, min fardi dinillahi fid dawami katuhri wassalati wassiyami. Ya, wal bai'i lil muhtaji litabayyu'i wa dhahiril ahkami fi sana wa ilmu da'in
wa ilmu da'in wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri was wada'il hasadi. Diterangkan di situ fa farduhu ilmu sifati parti. Pertama ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu agar kita mengenal Allah. Karena itu pertama yang diucap adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama kita harus mengenal Allah yang menciptakan kita agar kita bisa tunduk patuh kepadanya. Lah mengenal Allah dengan mengenal Allah itu yang menciptakan, Allah itu memiliki sifat-sifat wajibnya yang tidak akan mungkin ada di dalam sifat-sifat lawannya yang menjadi sifat mustahilnya. Ketika kita mengenal Allah, lalu kita mengenal Rasulullah yang menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada kita dari apa yang diajarkan oleh Allah. Setelah kita mengenal ini, baru kita melangkah ke ilmu apa? Fi fardi dinillah fid dawami, fa fardu fi dinillah fid dawami katuhri wassalati wasyami. Setelah kita mengenal Allah, ya nggak perlu panjang, nggak perlu lebar, pokoknya kita mengenal bahwa kita diciptakan oleh Allah, Allah adalah Tuhan kita, Allah memiliki kuasa penuh dalam kehidupan kita yang mengatur segalanya, ada dan tidak adanya yang mengatur Allah, terjadi dan tidaknya yang membuat Allah. Kita sudah mengenal itu semuanya. Nah, kita perlu apa? Selalu mempelajari ilmu agama. Apa ilmu agama yang dipelajari? Dicontohkan di situ katuhri, seperti bersuci. Lah bersuci itu kan ada wudu, ada tayamum. Lah wudu atau mandi besar, wudu atau mandi besar itu hubungannya ada dengan air. Lah kita harus tahu air yang boleh dipakai itu air yang bagaimana. Kalau enggak, berjalan berapa minggu, bulan enggak sah. Ada orang yang mengalami dan melakukan kesalahan, mengalami dan melakukan kesalahan. Dia tayamum tapi keliru dalam caranya tayamum. Ada lagi yang nggak wudhu langsung tayamum, padahal dia wajib wudhu dan wajib tayamum. Jadi jangan kira wis kalau wajib tayamum nggak wajib wudhu. Ada kalanya dia menjalankan kedua-duanya, wudhu iya, tayamum iya. Ada kalanya memang iya hanya tayamum, ada kalanya dia tetap harus wudhu tanpa tayamum. Walaupun ada sesuatu yang terjadi padanya, tapi banyak orang karena tidak mempelajari akhirnya melakukan kesalahan. Banyak di sekitar kita. Ketika dia dikatakan wajib tayamum, nggak wudhu dia, hanya tayamum tok. Banyak. Nah makanya ini harus pertama katuhur, seperti bersuci, wudhu, mandi besar, dan semisalnya. Kadang orang mandi besar itu pokoknya ngambior, tapi terkadang hal-hal kecil tidak diperhatikan, yang bahkan mungkin itu bisa menghalangnya kepada ketidaksahan mandinya. Karena apa? Sedikit aja, setetek tidak terkena air, belum selesai mandinya. Nah kalau belum selesai mandi dia wudhu sholat, ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia memiliki hadas besar yang belum terangkat. Memiliki hadas besar yang belum terangkat. Kenapa? Ada tempat tertentu yang nggak diperhatikan olehnya. Makanya mandi itu, sebagian madhab wajib digosok. Semua badannya wajib digosok. Kenapa? Khawatir ada daerah-daerah tempat-tempat itu yang kalau digambior air nggak mengenainya, butuh digosok sehingga apa? Mengenai.
Dalam madhab kita Imam Syafi'i sunnah menggosok. Nah, sunnah menggosok. Tapi kita jarang gosok itu kecuali kalau pas sabunan. Nah, sebelum sabunan atau setelah sabunan gosok untuk menghilangkan sabun. Nah, lah sedangkan kalau gosoknya sama sabun, terkenanya bersama sabun, itu airnya yang dipakai bukan air yang tohur, bukan air yang mutlak, yang tidak bisa untuk mengangkat hadas. Nah, itu kan problem terjadi banyak. Makanya la yasih anal ibadah la tasih bidunil ilm. Nah, ibadah itu nggak sah kecuali dengan ilmu. Nah, kemudian wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu dan ibadah tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan ikhlas. Nah, ilmu nggak ikhlas kita mencarinya, tujuan A tujuan B, nggak akan ada manfaat ilmu itu untuk kita. Artinya apa? Nggak ada manfaatnya ilmu, berarti ilmunya tidak bisa merubah kita. Benar kita punya banyak ilmu, satu perpustakaan isinya kitab itu luar dalamnya kita hafal, tapi kalau nggak manfaat nggak akan merubah dia sama sekali. Nah, itu ilmu yang nggak manfaat, tidak merubah seseorang. Tapi kalau ilmu manfaat itu akan merubah orangnya. Ibadah juga gitu. Ibadah tidak akan bermanfaat. Artinya apa? Nganggur, seperti kita tidak menjalankan. Walaupun tercatat ini sholat, ini puasa, ini zakat, ini melakukan ibadah ini. Tapi kalau nggak manfaat, tidak berarti seperti tidak melakukan. Walaupun di buku laporannya dia melakukan, tapi seperti tidak melakukan. Lah dibutuhkan apa untuk ikhlas? Untuk manfaat ini dibutuhkan ikhlas. Nah, makanya ikhlas ini wajib kita miliki. Fa'alaika bih, wajib kamu miliki. Karena memang Allah tidak memerintahkan kita ibadah kecuali hanya untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Nah, Allah memerintahkan kita di dalam ibadah hanya untuknya, karenanya, tidak yang lain. Nah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku untuk Allah, hanya untuk Allah, karena Allah. Yes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya untuk Allah. Nah, fa innahul qutbul ladzi alaihil madar wal aslul ladzi alaihil muawwal. Karena ikhlas itu adalah inti dari segalanya, pokok dari segala sesuatunya. Nah, kan ikhlas itu apa? Ikhlas itu dikatakan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi ifradul haq fit ta'ah bil qasd. Jadi tidak ada tujuan lain di dalam melakukan ketaatan kecuali Allah. Ifradul haq. Jadi menunggalkan Allah fit ta'ah dalam ketaatan bil qasd dengan tujuan. Tujuannya kita melakukan ini hanya Allah. Tidak bercampur sedikit pun yang lainnya, hanya Allah. Ini ikhlas. Antaksida bi ta'atika at-taqarrub ila Allah duna syai'in akhar. Kamu bertujuan dengan ketaatanmu mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain. Ya, baik itu karena manusia atau mencari pujian di manusia atau senang dipuji oleh manusia, atau apa selainnya daripada selain mendekatkan diri kepada Allah. Enggak, kosong itu semua, ya. Jadi kosong di dalam hatinya saat menjalankan ibadah itu dari selain Allah, ya, dari selain yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu dari awal sampai akhir harus seperti itu, ya. Nah, ada lagi yang mengatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'il anin mulahadhatil khalaq. Jadi kita memurnikan apa yang kita lakukan dari pandangan makhluk, ya, pandangan manusia, ya, khususnya. Ya, jadi kita melakukan tanpa peduli, ya,
dilihat atau tidak dilihat, dinilai atau tidak dinilai oleh manusia. Nah, dia benar-benar melakukannya hanya untuk Allah. Nah, karena Allah itu ikhlas. Nah, itu akhirnya ilmu dan ibadahnya bermanfaat. Ya, manfaatnya ilmu dan ibadah dengan keikhlasan, dan ibadah tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ya, ibadah, untuk menjalankan ibadah dengan ilmunya sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.